Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di makalah berikutnya. Wal maqalatul khamisatu asyarah, maqalah ke-15 an jumhuril ulama, dari jumhur kesepakatan para ulama. Jadi ada istilah jumhur ulama itu dihasilkan dari ijtima', kadang-kadang dari ijtima', kadang kesepakatan pendapat-pendapat ulama meski tidak ijtima' lagi. Kalau ada istilah ijtima' para ulama, hasil musyawarah berkumpulnya para ulama. Jadi kita sudah dikomandoi ulama dalam 2024 kali diarahkan yang nomor 1 harus dipilih, ya. Nomor 2 kita jangan golput. Nomor 3 itu tidak boleh abai. Betul tak? Jadi nomor 1 dipilih, nomor 2 kita tidak boleh golput, nomor 3 kita tidak boleh abai. Iya kan? Benar tak? Jadi sepakat ulama. Nah, jumhur ulama, innal fikrata ala khamsati awjuhin. Sungguhnya berpikir itu maksudnya berpikir yang sebaik-baik berpikir. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, la ibadata katafakkur. Adalah ibadah itu bagaikan orang berfikir. Jadi ada fikir dalam artian berfikir. Jangan sampai otak kita ini berfikir pada hal-hal yang tidak manfaat, hal-hal yang tidak mendatangkan kemaslahatan, hal-hal yang tidak mendatangkan nanti kebahagiaan kita di akhirat. Maka orang berfikir itu terkadang ada berpikir dunia, ada berpikir akhirat. Bagi orang yang orientasinya dunia, maka pikirannya dunia. Kata lain dunia. Pokoknya dunia ini adalah segalanya. Dunia bisa membahagiakan hidupnya. Dunia akan meluaskan segala kehendak dan keinginannya. Sementara sedikit sekali berpikir tentang akhirat. Dunia tidak dilarang, tapi akhirat adalah menjadi tujuan. Jadi dengan dunia justru buat bahagia di akhirat harusnya. Maka berpikir yang positif thinking, berpikir yang produktif, berpikir yang menghasilkan, berpikir yang mendatangkan kemaslahatan, berpikir yang mendatangkan kebaikan. Nah, itu. Jadi bagaikan berpikir, ya, tidaklah ibadah itu bagaikan kecuali berpikir. Qala ba'dul arifin, telah berkata sebagian para arifin, al-fikratu sirajul qalb. Berpikir itu bagaikan penerangnya hati. Fa idza zahabat fala idalahu, apabila keluar penerang hati tadi, maka tidak ada lampunya, jadi gelap. Fil khairi, dan dalam kebaikan. Tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sittina sanah. Berpikir satu saat saja daripada hal yang baik, ya. Berpikir yang hal-hal yang positif, khairum min ibadati sini nasana, lebih baik daripada ibadah berapa? 60 tahun. Qala Syekh Ibni, berkata Syekh Ibni, at-tafakkuru fi masnu'atillah, berpikir dalam segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala,
Wa fi sakaratil maut, berfikir dalam sakaratul maut, tentang kematian. Wa adabil qabr, berfikir tentang adab kubur. Wa ahwalul qiyam, wa ahwal qiyamah, tentang perihal kejadian hari kiamat yang akan datang. Khairun min katsirin min ibadah, lebih baik daripada banyak daripada ibadah. Jadi berfikir satu saat saja tentang ciptaan Allah, tentang kematian kita, tentang azab kubur yang menanti orang-orang yang durhaka kepada Allah, dan termasuk tentang perihal kiamat, itu dikatakan lebih baik daripada orang yang banyak ibadah. Makanya jumhur ulama mengatakan bahwa ada 5 perkara nyata yang perlu dipikirkan. Yang pertama, fikratu fi ayatillah, berpikir dalam tanda-tanda kuasa Allah. Ayatun itu arti kuasa. Ayat itu ada 2. Ada ayatul Quran, ada yang kedua ayatul kauniyah. Ayatul Quran yang kita baca, maka tadabbur membaca Al-Quran, lihat artinya di mana-mana. Ada yang dikatakan kedua ayatul kauniyah, itulah tanda-tanda kuasa Allah dalam bentuk alam yang ada di sekitar kita. Maka berpikir di dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kuasanya Allah Subhanahu wa taala, yatawalladu minha, akan melahirkan daripada berpikir tadi at-tauhid wal yaqin, kekuatan tauhid dan keyakinan. Bagaimana kekuatan tauhid kita? Ketika kita belajar tauhid, ada istilah dalilnya baharu ini alam. Maka ketika kita memandang tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan ketauhidan yang baik. Bertambah yakin kita dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya memiliki sifat-sifat yang menjadikan tanda-tanda kuasanya Allah Subhanahu wa taala, menafikan kemustahilan terhadap sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuasanya Allah, dengan penentuannya Allah, dengan berbedanya Allah dengan sesuatu selain Allah, maka tauhidnya akan kuat, akidahnya akan mantap. Maka ketika kita memandang, oh ini kejadian ini kuasa Allah, oh tertanamlah tauhid kita tentang meyakini kuasa Allah. Oh ini tentang musibah yang diberikan oleh Allah, kita kembalikan kepada Allah, tertanamlah ketauhidan yang bagus, akidah yang mantap bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat iradat, menentukan segala hal yang dikehendakinya. Kemudian apa? Yakin, tambah yakin. Oh, dengan kita berpikir tentang tanda kuasa Allah, tambah yakin, oh ini tidak akan bisa kecuali dengan kuasa Allah. Langit tidak bakal tumpah meskipun tidak bertiang. Oh tambah yakin gitu. Siapa yang buat ini kecuali yang zat yang maha kuasa. Ya. Setiap orang, ya, sesusah-susah wong sekarang ini masih bisa makan. Siapa yang jamin makan minumnya manusia tadi? Allah. Tambah bagus yakin. Ya. Meskipun tidak beli beras, tapi itu beli mercon. Iya. Aku tanya tadi sama berapa mercon mang kalau dibeli ke beras? 2 kilo. Banyak 2 kilo. Makan berapa hari itu? 2 hari. Tergantung lauknya 2 pida. Kati lauk lamu juga habis. Ini selemak-lemak beras kalau kati lauk udah lemak tuh lah. Acak 2-3 hari 2 kilo. Mulai percon baca, mulai beras baca. Oh tanda-tanda kuasa Allah. Allah jamin hidup manusia. Jangankan manusia, seluruh makhluk di permukaan alam ini, semut yang di atas batu, ikan yang sedang berenang di air, kemudian
burung-burung yang sedang berterbangan di udara. Kamu jengok pagi-pagi yang maknya burung itu keluar, anaknya di dalam sangkar, cici 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 cici, dalam itu datang emaknya bawa cacing, bawa beras, bawa mie, bawa cacing, bawa ulat, dikasih ini, nganggap. Siapa yang jamin ini? Nah, makanya memandang alam, berpikir tentang alam, tanda kuat tauhid kita akan bertambah, melahirkan tauhid yang kuat, yakin yang tambah dalam. Fikratu bi'ala illah, berpikir tentang kenikmatan Allah. Ayatawalladu minha, akan melahirkan daripada al-mahabbah wa syukur, rasa cinta dan syukur. Nah, orang yang berpikir tentang nikmat Allah, rasa cinta kepada Allah, oh, ngapo aku tidak ada bersyukur dengan Allah, sementara Allah sudah memberikan kebanyak nikmat kepada aku, rasa cinta kepada Allah, syukur. Alhamdulillah, nikmat sudah banyak Allah kasih. Sesusah-susah hidup aku tapi masih bisa menapas. Pertanyaannya sekarang, mana penting bernapas apa duit? Penting bernapas apa penting duit? Penting duit. Ya penting kalau aku nanya dulu di antara siko baik. Ya mana baca. Lemah penting di baik dua-duanya. Bernapas berduit pula. Ada orang yang berduit tak bernapas. Banyak. Duitnya banyak, miliaran, tapi bernapas susah. Dikit-dikit pakai oksigen, tambah dicucuk ke oksigen. Ya. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dihitung oleh orang itu kadang-kadang nikmat bernapas. Nangis, beruntuhan, ngoceh sepanjang jalan. Wah, Tuhan tidak adil. Mati weh mulut ini yang saru itu. Jangan ikan mati lah kau gancang wani. Rutu-rutu Tuhan disalahkan. Ya. Kadang-kadang ini ilmunya. Susah kita tuh bukan karena Allah menyusahkan kita, karena kita yang tidak mau menghilangkan susah dalam diri kita. Jadi ada istilah wong tuh, susah dibuat, susah dibuat. Ya. Jadi kalau kita masih galak buat susah dewek itu, nah macam-macam buat susah dewek. Malas itu susah dibuat. Ya. Dan semangat hidup itu susah dibuat. Termasuk milih pemimpin. Salah pilih pemimpin, dia mengi-mengi cuma duit berapa? Ay kecil sawi, ngalah lagi yang main sawi. 100, di dusun 200, kakak ibarat kemarin 200 dusun. Inti uang 100, mbak uang, cuma tak dicucuk uang. 100 paling kecil. 105 tahun, 5 tahun itu 365 hari dikali 5 kali gitu kali. Coba kali kan. Coba bang, aku malas kali. 65 kali 5 1825. 1825. 100.000 bagi 1825. Terbalik bagi 100.000 dibagi 54,79. Ay, salah kau tuh. 100.000 dibagi tadi yang berapa tadi? 100.000 hari ini 54 perak. Nah, 5 rupiah, 54 rupiah. Sehari. Mesing lagi tak galak kencing di WC umum ngamuk 5 rupiah dah laku. Buyan tak? Jadi itu susah dibuat namun. Dah tahu pemimpin tak ada patut dipilih. Ya. Demon. Hah? Demon. Hah?
Atik. No. Cepu tu ya. Salamrul ini menjelaskan. Iya, sudah dikasih Allah yang nyata, yang jelas, masih milih yang tidak jelas. Ya. Wakanda nomor Indonesia forever. Nah, sudah jelas masih ada. Itu namanya susah dibuat. Jadi tanda syukur kita kepada Allah. Nikmat Allah lah banyak, syukur. Dikasih Allah, nah ini pilih yang bagus. Masih milih yang ada. Jadi jangan salahkan Allah kalau hidup kita susah. Jadi Allah yang telah memberikan kenikmatan. Berpikirlah tentang itu. Bangun tidur, melek mata no, masih terjingok, terjingok, terang mata no, Ohim masih ada, Rudi ya, Boim masih ada, tidur sebelahan. Itu ya. Semalam ngantuk besar. Masih terjingok, berpikir masih. Berarti nikmat Allah masih dikasih. Coba kalau bangun, gelap. Malaikat. Tegak dulu kok. Nah. Kok megang. Ajung kau. Mana lah? Allah masih nikmat Allah. Jadi berpikir tentang kenikmatan Allah itu ya tawallad akan melahirkan mahabbah dan syukur. Allah.